Selamat datang dalam presentasi akademik hari ini. Kita akan membahas analisis perbandingan dampak pengembangan pariwisata di Batu Karas dan Parangtritis. Saya akan membedah bagaimana dua model pariwisata yang berbeda ini memberikan kontribusi yang unik terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat setempat. Pertama, mari kita lihat Batu Karas di Jawa Barat. Destinasi ini dikenal sebagai permata tersembunyi dengan fokus utama pada wisata selancar dan ketenangan. Batu Karas mewakili model pariwisata ini. Pengunjung datang khusus untuk pengalaman autentik, bukan sekadar keramaian massa. Di sisi lain, kita memiliki Parangtritis di Yogyakarta. Destinasi legendaris ini adalah contoh nyata dari model pariwisata massal di Indonesia. Parangtritis menarik ribuan pengunjung setiap akhir pekan. Hal ini menciptakan dinamika ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan Batu Karas. Mari kita bandingkan dampak ekonominya. Di Batu Karas, ekonomi tumbuh secara organik melalui UMKM dan penginapan milik warga lokal. Keterlibatan komunitas lokal di Batu Karas sangat tinggi, sehingga perputaran uang lebih banyak menetap di dalam desa tersebut. Sebaliknya, Parangtritis memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah melalui sistem retribusi resmi dan pajak sektor perhotelan formal. Namun, volume besar di Parangtritis juga membawa tantangan lingkungan, terutama terkait pengelolaan sampah dan konservasi gumuk pasir. Dari perspektif sosial budaya, Batu Karas cenderung mempertahankan kearifan lokal karena interaksi antara turis dan penduduk bersifat lebih personal. Sedangkan di Parangtritis, komersialisasi budaya dan ruang publik menjadi lebih dominan untuk memenuhi tuntutan massa pengunjung yang besar. Jika kita melihat aspek keberlanjutan, model pengembangan di Batu Karas lebih mudah dikontrol, namun memiliki batas pertumbuhan pendapatan. Parangtritis memerlukan manajemen limbah dan tata ruang yang jauh lebih canggih agar ekosistem pesisirnya tidak mengalami degradasi permanen. Pariwisata massal di Parangtritis juga berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat lokal yang semakin bergantung pada sektor jasa. Di sisi lain, komunitas di Batu Karas masih menjaga keseimbangan antara bertani, melaut, dan melayani wisatawan. Sebagai kesimpulan, kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat. Batu Karas bisa menjadi model untuk pariwisata berkualitas, sementara Parangtritis adalah motor ekonomi regional yang masif, penting bagi pembuat kebijakan untuk belajar dari kedua kasus ini guna membangun pariwisata Indonesia yang lebih tangguh. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap analisis ini bermanfaat bagi studi pariwisata dan pembangunan daerah. Sampai jumpa di sesi presentasi berikutnya. Tetaplah berkontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan Indonesia.